Aku bilang gini, sekejap lagi orang tuh teriak lah tuh. Macam gitu. Tak sampai 2 menit betul-betul teriak. Jadi aku langsung kayak, aku lari tuh. Aku lari ke barak tak pakai sendal. Kaki aku sakit. Betul langsung kayak, macam mana nih? Nanti ada apa-apa gitu kan. Betul tepat aku berdiri dekat depan pintu yang sebelah sini. Kan kanan kiri depan. Aku depan pintu sini nih. Aku berdiri. Betul-betul berdiri. Ada satu budak nih. Dia badannya kecil. Jadi perempuan nama tak perlu sebut lah nama dia. Pokoknya intinya si A nih tiba-tiba jatuh gini. Dia macam gitu jatuh mata melotot muka. Dia gini. Jadi Mbak Yu, aku ni punya kisah misteri. Sebenarnya dibilang misteri tak misteri juga. Tapi boleh percaya boleh tidak. Karena ada yang cakap kalau cerita aku ni sinetron. Tapi kalau korang nak tahu, saksi hidupnya masih hidup semuanya sampai sekarang. Alhamdulillah masih ada semuanya. Jadi cerita aku ni aku kan hantarkan email ke DJ Casey, channel Malam Seram. Dia memang podcast horror talk show. Jadi dia cerita-cerita misteri, hantu-hantu atau cerita-cerita pelik yang orang alami dihantarkan ke email dengan dia atau enggak voice note atau tak WhatsApp. Jadi dia nanti bacakan dengan cara dia cerita lah. Jadi dengan ada sound effect lah. Terus dia ada kasih improvisasi, cara bercakapnya macam mana, dialog segala macam kayak gitu. Nah jadi waktu aku kirimkan tuh, yang lucunya cerita aku ni kan panjang sangat kan. Sebab kan kenapa adanya kejadian ini. Jadi ada sebab dan akibat. Kalau aku langsung tunjukkan apa ceritanya kan tak seru macam gitu kan. Betul. Jadi aku 2 kali kirim. Pertama kirim email tak dibaca. Terus kirim voice note. Yang voice note ni diputarkan waktu bulan Syawal awal bulan Syawal lah. Pas diputarkan voice note tu memang suaraku kecil sangat kan. Jadi orang ni mungkin tak terlalu dengar aku cakap apa. Terus juga tak terlalu faham sebab kan aku ni Melayunya mungkin ada berbeza dengan mereka kan, dengan dia orang ni. Jadi tu aku tengoklah komen-komen dia lucu-lucu. Jadi dia bilang gini, mengantuk aku, boleh aku sudu kopi dulu? Boleh aku makan roti dulu? Jadi aku tu sebenarnya nak dengar cerita, tak nak baca komen dia lucu. Nak judge aku cara bercerita aku, aku malah tak merasa malu atau macam mana kan. Jadi tu beberapa hari yang lalu dia akan live di setiap malam dekat platform TikTok, YouTube dan Facebook. Semuanya DJ Casey Malam Seram. Jadi tu aku baru putar lah lagi ulangan video dia. Ternyata ada lagi dibacakan email dia. Jadi aku ni kan sebut nama aku di situ Ida pertama dekat voice note. Aku bilang ini bukan nama sebenar. Tiba-tiba kisah di email. Cuman kan tajuk cerita dia sama. Habis tu jalan cerita dia hampir sama. Sebab di situ aku tinggal baca aja sebenarnya. Baca email aku ulang waktu pas voice note. Jadi tu dia bilang, ini cerita Ida macam kemarin ni, kata dia. Casey dia cerita ulang ni Casey macam gitu. Pokoknya aku baca komen dia tu betul-betul yang ngakak-ngakaknya. Korang tengok lah nanti dekat Malam Seram tu ada dia tajuk dia tak salah nampak alien. Itu ada tu kisah aku kat situ. Ada kisah aku kat situ. Jadi aku sebut nama aku di situ. Kalau di email aku sebut nama aku beda. Dari Tanjung Pinang. Tapi email dia beda, bukan email aku, email orang aku pakai. Voice note kau ni berapa lama? 21 minit. Astagfirullahaladzim. Jadi dia bilang, kata Casey ni setelah dia dengarkan voice note aku, dia bilang, selamat Hari Raya Idul Fitri dan sekarang sudah Idul Adha, kata dia. Terus ada juga yang cakap macam gini, hari tu dia cakap dekat voice note, dia dah kirimkan email tapi belum dibaca. Siaplah korang, ni email dia sekarang kena baca, kata dia kayak gitu. Jadi cerita dia macam gini. Di tak tahun apalah beda, aku nonton yang punya Casey aja beda. Jadi kau tak nak dengar cerita aku? Tak apalah, nonton kat situ aja. Aku dengar. Korang kayak gitu tahulah Casey tu dia dah besar akun dia. Aku kan nak cerita juga. Jadi orang penonton aku tahu macam mana ceritanya. Aku dengar komenan kau ni macam takut langsung aku. Kenapa pula komen? Lama betul nanti. Kan kita bisa buat part. Ni kita buat part 1 dulu. Beda nak sebanyak apa part dia. Beda, aku ni sekejap lagi nak menyapu ni kat Pelabuhan Singapura, Malaysia. Weh, pukul berapa? Pukul 11 malam kau nak pergi? Supaya besok pendatang dan pemergi tu. Pemergi. Ya, pendatang dan pemergi tu bersih langsung. Apa yang bersih? Bersih muka dia? Bersih pelabuhan dia lah, lantai-lantai dia dah aku sapu. Ada cepat. Yang lantai keramiknya dari Toko Wijaya tu iya betul. Kira-kira berapa minit kau nak bercakap ni, nak bercerita ni? Ya, kira-kira 21 minit dulu lah. Boleh lah. aku tunggu. Boleh tak dipersingkat 10 minit aja? Macam mana nak persingkat? Jadi cerita dia macam gini Jadi tahun 2019 aku masa kuliah tu jadi anggota organisasi. Jadi karena kita ni organisator, jadi kita jadi panitia acara rancangan ospek. Ospek tu orientasi mahasiswa gitulah. Jadi tu waktu itu di tahun 2019 tu ada berapa maba? Tak salah aku ada 100 lebih orang. Jadi tu waktu pas hari terakhir kita ni ada acara malam keakraban namanya. Kalau disingkat makrab. Acara dia tu diadakan di pantai dekat Dompak. Tak perlu aku sebut lah. Pantai Dompak kan banyak kan. Ada Nabilas, Tumu, Siambang, banyak-banyak tu lah. Tapi pokoknya dekat situ. Mungkin orang Dompak yang pernah merasakan kejadian ni tahulah gitu kan.
Dan orang-orang yang ada di masa itu mungkin tahu. Mungkin ini juga cerita dia, mungkin ada yang salah atau yang benar. Maksudnya ada yang aku miss, ataupun aku ada ceritanya yang versi aku aja, macam gitu. Jadi yang versi aku dalam sudut pandang aku, hari itu aku datang terlambat. Aku datang pukul 10 malam. Sebab kan aku kan kuliah sambil bekerja. Aku balik kerja tuh pukul 10. Jadi waktu itu pulang malam-malam, aku pergi ke pantai itu kan. Korang tahu kan kondisi Dompak tuh kalau malam kan gelap. Lampu dia banyak yang dicuri orang. Betul. Jadi kan agak sulit lah untuk masuk ke sana tuh, betul-betul harus lampu yang terang nih motor nih. Jadi motor aku korang tahu motor combat kan. Nah jadi agak sulit. Terus banyak jalan lubang segala macam. Dah datang sampailah aku di sana. Dia orang dah tegakkan api unggun, dah hidup. Beda. Mencekam tak suasana malam tuh? Waktu aku datang biasa aja. Sebab aku tak ada perasaan apa-apa. Jadi aku juga tak ada ekspektasi akan terjadi sesuatu. Jadi waktu aku datang tuh api unggun dah jadi. Dah dinyalakan. Terus dia orang ni lagi kumpul kelompok lah. Ni kelompok korang ni atur lah dulu nak tampil apa macam gitu. Mereka tampil lah satu-satu. Cuman ada satu kelompok ni lama sangat. Waktu itu baru mau masuk kelompok pertama atau aku lupa lah. Seingat aku ada kelompok yang memang belum tampil. Jadi lama sangat aku berdiri bertegak dekat samping api unggun. Ibaratkan macam gini kan. Ni kan ada api unggun ni tengah ni. Di sini pantai. Aku dekat sebelah sini. Sama kawan aku berdua. Selalunya kalau misalnya angin pantai ni kan, dari pantai hembus ke sana. Jadi api tu kan harusnya ke sana kan. Bergejolak dia ke sana kan. Ini tiba-tiba menyambar ke sini. Gara-gara ada satu kawan ni, dia teriak, dia bilang gini, "Wah cepatlah, panas nih." Macam gitu. Sebab kan kami bertegak di antara api unggun tuh. Kami bertegak betul-betul samping api unggun. Tapi tiba-tiba sambarnya tuh ke kami. Kami cuma berdua di situ. Habis itu kawan-kawan panitia lain kan sebelah sana dekat pondok gazebo. Lagi duduk dekat gazebo. Dah tampil sampai pukul 1 malam. Dia orang ni disuruh tidur dekat dalam barak. Barak tuh tenda polisi yang besar tuh. Barak tuh posisinya panjang gini, kayak segi 4 gitu. Persegi panjang. Pintunya kalau mau jadi gambaran dia kanan, kiri, tengah pintu masuknya. Jadi ada yang terbuka, ada yang tertutup macam gitu. Nah jadi waktu pas mereka dah tidur nih 1.30-an mungkin kayak gitu, dibangunkan langsung baru 15 menit tidur. Pasti kan kalau kita lagi tengah mamai ni, lagi ngantuk-ngantuk, apalagi kegiatan dari pagi, pasti pusing kepala kan, pening kan kepala ni, penat lah segala macam. Terus dibuatlah acara renungan suci. Renungan suci. Ya, nah kalau di tahun aku di 2018 aku kan ada makrab juga di pantai yang sama. Tak ada kejadian apa-apa. Karena masa renungan suci kami tukar dengan materi. Ada sesi materi dia orang kasih perkuliahan macam kepemimpinan ataupun tentang ilmu pemerintahan tersebut, macam gitulah. Pokoknya kayak tentang kuliah umum lah ya. Tapi diadakan di alam terbuka macam gitu. Jadi walaupun kita ni ngantuk, kita masih terdengar ada sesuatu yang bisa kita tangkap. Bisa juga sambil kita tidur mungkin kan. Tapi kalau renungan suci kan kita harus fokus. Ya kan? Terus Jadi senyap. iya, terus sunyi. Mata tertutup, sunyi, harus membayangkan sesuatu yang apa yang kakak-kakak itu sebutkan macam gitu kan. Aku sebenarnya tak setuju waktu itu. Aku bilang, orang ni kan baru tidur. Terus acara dari pagi, kasihan pula nanti dia orang nanti ada yang sakit lah segala macam macam gitu kan. Nanti kita pula yang kena dengan orang tua dia orang ni. Habis tu tapi mereka tak mau. Ya udahlah, aku pun juga tak ada banyak ambil andil dalam rapat segala macam. Aku ikut aja lah, dah jadi kan benda ni, rundown segala macam. Terus aku duduk lah dekat tempat panitia lain. Duduk dekat gazebo. Di hari itu ada orang silat lagi naik pangkat, naik sabuk. Kalau dekat Indonesia ni setiap ada naik pangkat mereka ada jurit malam. Jurit malam tu mungkin kayak ada suatu ritual lah macam gitu. Dia panggil-panggil hantu ke atau panggil jin ke, ataupun mungkin dia buat-buatlah cerita ada hantu ecek-eceknya gitu kan. Dibikin kayak manajemen konflik manajemen konflik. Habis tu dia tu posisi dia duduk ni, orang-orang pesilat ni dia agak hujung sikit di sebelah kiri. Aku duduk macam gini, aku bilang gini, sekejap lagi orang tu teriak lah tu. Macam gitu. Tak sampai 2 minit betul-betul teriak. Jadi aku langsung kayak, aku lari ke barak tak pakai sendal. Kaki aku sakit betul, langsung kayak, macam mana ni, nanti ada apa-apa gitu kan. Betul tepat aku berdiri dekat depan pintu yang sebelah sini, kan kanan kiri depan. Aku depan pintu sini nih, aku berdiri, betul-betul berdiri. Ada satu budak nih, dia badan dia kecil. Jadi perempuan nama tak perlu sebut lah nama dia. Pokoknya intinya si A ni tiba-tiba jatuh gini. Dia macam gitu jatuh, mata melotot muka. Dia gini. Habis tu jatuhnya tu duduk kaki bersila. Sakit tak sih kalau orang duduk macam gitu ya kan? Apalagi terbaring. Habis tu aku langsung kayak, aku lepaskanlah tangan dia kan kanan kiri, sebab kan lagi pegang tangan gini kan renungan suci. Jadi tu aku panggil orang tu, bilang wih gitu. Aku bilang wih minta tolong gitu-gitu. Jadi dibantu sama orang, dibopong lah, angkat ke pondok dekat gazebo tu. Gazebo tempat kami duduk. Habis tu gazebo ni posisinya dekat dengan musola juga. Waktu malam tu tiba-tiba 7 orang ni teriak-teriak pula lagi beruntun tup sampai 7 orang. Terus kami ni bawa pawang waktu itu. Tapi pawang dia tak terlampau kuat lah mungkin tak faham lah pula aku. Dia cakap dengan budak ni sebab
budak ni agamanya lain, mental mungkin. Beda agama dan mungkin ilmu dari pawang nih, pakar nih, dia tak terlampau kuat lah, tak paham sampai ke situ mungkin. Habis itu yang 7 orang ini boleh disembuhkan dengan dia. Dah habis disembuhkan, dimasukkanlah ke dalam musola. Udah gitu, badannya kan kecil. Yang pegang dia tuh sampai 5 orang. Saking kuatnya tenaga dia tuh. Aku ni kan salah satu yang pegang badan dia. Tiba-tiba habis dia menggarau-menggarau segala macam, menggeliat segala macam, badan dia terangkat. Dia tiba-tiba gini. Lagi baring, aku yang pegang ni tiba-tiba langsung, "Hei, tak maulah aku pegang." Macam gitulah. Itu pertama kali aku percaya ada orang kerasukan dalam dunia ni. Sebab kan aku selama ini cerita dengan orang bilang ada yang sampai terbang lah, ada yang sampai manjat dinding lah. Itulah pertama kali aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Setelah kejadian itu. Ini terlepas dengan korang mau percaya atau tidak, pokoknya itu yang terjadi. Dah singkat cerita, datanglah pakar baru sampai akhirnya ketahuan kenapa dia masuk. Gara-gara pas mereka lagi hidupkan api unggun, ada satu budak nih, dia ambil ranting yang masih dekat dalam pokok. Memang kita dulu ranting kering harusnya kan, ranting ada jatuh. Tempat dia ambil terus dibakar, terus dipaksa tiba-tiba keluar kan, terus dikasih tahu gambaran bentuk dari si makhluk nih yang masuk ke dalam badan ini. Rupanya dia tuh dari pinggang ke atas tuh manusia, dari pinggang ke bawah itu badannya ular. Jadi kenapa tadi boleh naik gini kan, kalau ular kan misalnya menggeliat dia bisa naik gini kan. Macam gitu, rupanya siluman ular. Dia penunggu memang di situ.